Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi konsep akuntansi penggabungan badan usaha. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Demeriani, nomor absen 21, dan rekan saya yaitu Nimade Eka Susilawati, nomor absen 28. Baik, materi yang pertama yaitu penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Yang pertama yaitu sifat-sifat penggabungan badan usaha. Yang pertama, integrasi horizontal yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya, perusahaan konsumer produk bergabung dengan perusahaan konsumer produk. Yang kedua, integrasi vertikal yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan operasi berbeda tetapi memiliki tahapan produksi dan distribusi yang sama. Contohnya Merck & Co, salah satu produsen obat terbesar, mengakuisisi Medco Containment Service Inc. yang merupakan distributor obat-obatan dokter. Dan yang ketiga, integrasi konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha atau produk berlainan. Contohnya, perusahaan angkutan barang bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan atau catering. Yang kedua yaitu bentuk penggabungan usaha. Yang pertama ada merger, merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan liabilitas perusahaan yang menjadi rekan mergernya. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihannya yaitu penggabungan usaha melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan bentuk lainnya. Kekurangannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan dan biasanya untuk mendapatkan persetujuan ini membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua ada konsolidasi. Tindakan yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu badan usaha baru. Setelah meleburkan diri menjadi satu badan usaha yang baru, masing-masing badan usaha yang meleburkan diri tersebut dibubarkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dari konsolidasi yaitu perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan lebih besar untuk bersaing, dan dengan konsolidasi perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi. Sedangkan kekurangan dari konsolidasi yaitu konsolidasi menyebabkan perusahaan lama akan hilang dan diganti dengan nama perusahaan yang baru. Dan untuk mengenalkan perusahaan baru hasil konsolidasi kepada masyarakat membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi merupakan upaya untuk memperbesar badan usaha dengan cara pengambil alihan atau kendali atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Tindakan mengakuisisi dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham badan usaha lain, sehingga pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat beralih. Kelebihan dari akuisisi yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham. Perusahaan yang membeli saham dapat berurusan langsung dengan pemegang saham mayoritas yang dibeli dengan melakukan tender offer. Perusahaan yang telah diambil alih tetap dipertahankan, dan akuisisi memerlukan persetujuan dari pemegang saham mayoritas dan juga pemegang saham minoritas. Kekurangan dari akuisisi yaitu proses keabsahan perusahaan memerlukan biaya yang tinggi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu konsep akuntansi dari penggabungan badan usaha. Berdasarkan pengertian penggabungan badan usaha, usaha-usaha yang sebelumnya terpisah bersama-sama membentuk satu entitas karena sumber daya dan operasi berada di bawah pengendalian kelompok manajemen tunggal.
Pengendalian terbentuk dalam penggabungan usaha di mana yang pertama, satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak, yang kedua, satu perusahaan mengalihkan aktiva bersihnya kepada perusahaan lain, dan yang ketiga, setiap perusahaan mengalihkan aktiva bersihnya kepada perusahaan baru yang dibentuk. Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak saat sahamnya dimiliki perusahaan lain lebih dari 50% atau memperoleh hak mayoritas. Akan tetapi, perusahaan anak tetap memiliki entitas usaha sendiri. Selanjutnya, ada metode akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Yang kedua, ada metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Penggabungan usaha dilakukan untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan sinergi perusahaan. Bentuk dari penggabungan usaha meliputi merger, konsolidasi, dan akuisisi. Terdapat dua metode dalam penggabungan usaha, yaitu metode penyatuan kepemilikan dan metode pembelian. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekian materi dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami buka dengan sesi tanya jawab, dan selamat malam.